Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah karena tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup. Diabetes tingkatkan resiko stroke karena kadar gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah yang menyebabkan sumbatan dan gangguan aliran darah ke otak. Di episode Go Healthy kali ini, seorang kepala rumah tangga berusia 49 tahun yang mencoba bangkit sembuh dari diabetes dan stroke yang diidapnya. Dari beliau, kita belajar, orang suka berolahraga rutin belum tentu terbebas dari diabetes. Inilah sebuah kisah dari Haryono. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kami akan membahas sebuah penyakit yang masih menjadi momok yang menakutkan. Bisa dibilang ini adalah salah satu pembunuh terkejam, ya, penyebab kematian dan disabilitas tertinggi di dunia. Tidak lain tidak bukan adalah penyakit stroke yang mungkin ada di sekitar kita dan mungkin Anda punya faktor resikonya. Jadi memang penyumbang terbesar disabilitas di dunia adalah kasus stroke. Jadi dulu kalau kita melihat ada orang dengan disabilitas, yang kita pikirkan adalah cacat bawaan lahir atau mungkin pasca kecelakaan. Ya. Tapi sekarang dibalik, bisa jadi itu adalah kasus stroke. Dan stroke ini adalah perenggut kualitas hidup mendadak orang-orang penyintasnya. Betul. Ya, dari enjoy kemana aja sendiri, tiba-tiba terbaring di ranjang. Asalnya mandiri, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, harus dibantu bergantung orang. sama orang lain. Mari kita belajar dari kisah narasumber kami kali ini, namanya adalah Pak Haryono. Nama saya Haryono, usia sekarang 50 tahun, mempunyai 2 anak. Yang pertama usia 27 tahun, yang kedua umur 23 tahun. Aktivitas dulu sehari-hari yaitu saya sebagai kepala logistik di PT Ice Cream Ice. Aktivitas sekarang saya adalah sopir online. Pak Haryono ini usianya 50 tahun dan terkena stroke 3 tahun yang lalu. Berarti sekitar usia 47 tahun. Usia 40 tahunan loh, masih muda Masih loh. Cenderung muda. ya, Pak? Belum masuk ke dalam kategori lansia, tapi sudah terkena penyakit kronis.
sedihnya adalah kalau misalnya stroke ini menyerang kepala keluarga sang pencari nafkah. Benar sekali, ini Kak. kehidupan terbalik 180 derajat, gak hanya pada penderitanya saja, tapi pada satu keluarga. Ya, dan itulah sebabnya memang stroke ini mau nggak mau harus dicegah, jangan sampai terlambat. Saya emang dari 2014 itu udah kena diabetes. Nah, saya kontrol di dokter penyakit dalam. Ya, waktu itu saya udah minum pil itu. Nama saya Eni Tiwiratmini. Saya istri dari Pak Haryono. Pak Haryono itu humoris, penyayang, tapi agak ngeyelan juga sih. Kan beliau kan kena gula. Kalau minum itu ya itu udah berlebihan manisnya. Ya karena mungkin kerjaan saya driver online, jadi makannya sembarangan. Yang penting kenyang, dan minumnya sembarangan. Saya harus minum sasetan. Tiap hari itu hampir 6 saset saya minum karena cuaca di lapangan itu panas. Siapa yang nggak senang minum manis? Memang enak, tapi kalau berlebihan, tadi garis bawahi ya, itu bisa dicurigai sebagai penyebab gula darahnya begitu tinggi, meskipun usianya masih muda. Beliau adalah seorang driver, berarti duduknya juga kelamaan. Iya. Kalorinya masuk berlebihan, Geraknya tapi sedikit. Geraknya sedikit, tidak diimbangi dengan pengeluaran kalori yang seimbang juga. Otomatis akhirnya lama-kelamaan kalori ini numpuk di dalam tubuh, memicu obesitas, tensi tinggi, gula darah tinggi, bisa kemana-mana. Kejadian waktu saya kena stroke itu awalnya 8 Maret 2022. Waktu itu saya habis ngantar penumpang, tangan kiri saya tiba-tiba kok saya lemah, nggak tahu kenapa. Istri nanya kenapa Pak? Nah saya masuk angin mungkin Bu, saya dikerokin. Jam 10 malam saya itu mau buang air kecil, nah tiba-tiba saya jatuh, tangga datang semua, terus saya dipopong ke mobil. Langsung diantarkan ke rumah sakit. Gula darah saya waktu itu 317. Nah tensi saya waktu itu 150. Dokter mengatakan bahwa saya ada penyumbatan otak di sebelah kanan dan berakibat akan lemahnya di sebelah kiri. Dokter langsung vonis bahwa ini stroke gitu. Aduh. Wah, tinggi banget angka-angkanya. Iya kan, akhirnya bom waktunya meledak deh. Karena gulanya 317, darahnya tinggi 150, akhirnya stroke mendadak pemirsa. Disangkanya masuk angin, lemas sebelah, tidak taunya stroke. Padahal stroke ini perlu banget penanganan segera. Ada istilah yang kita sebut dengan segera ke RS. Senyum miring sebelah, gerak satu sisi tubuh terhambat, bicara pelok, kebas, rabun, sakit kepala, dan juga penurunan kesadaran, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Segera ke RS. Ketika tidak bisa digerakkan satu sisi tubuh, yang bermasalah bukan hanya anggota geraknya, tapi adalah otak, di mana pembuluh darahnya mengalami sumbatan, atau bisa juga pecah pembuluh darah. Bisa juga disebabkan karena adanya gumpalan darah yang menyumbat di dalam pembuluh darah itu sendiri. Jadi permasalahannya gak hanya melulu masalah anggota gerak, tapi ini kita berbicara masalah sel saraf di otak. Setiap detik sangat berharga untuk keselamatan nyawa dan juga untuk keselamatan dari sel saraf itu sendiri. Stroke ini kan menyerang tiba-tiba. Betul. Dan setiba-tiba itu juga hidup berubah. Waktu itu saya divonis stroke, yaitu saya tidak mikirin bahwa saya itu kena stroke karena saya adalah sebenarnya olahragawan sebenarnya. Bulu tangkis hampir tiap hari, main bola segala macam, kok saya bisa kena stroke. Makanya orang juga bingung, kenapa kalau olahragawan bisa stroke gitu loh. Jujur aja saya sebenarnya tidak tahu bahwa gula itu bisa menyebabkan stroke. Yang saya tahu yang menyebabkan stroke itu hanya darah tinggi. Nah, ini banyak yang harus kita luruskan di masyarakat. Merasa kalau misal kita rutin olahraga, kok masih bisa kena stroke gitu loh. Kan udah rutin. Iya nih Kang Katanya. Ronald, ini pasti banyak juga pemirsa di rumah yang pendapatnya seperti ini. Pemirsa perlu tahu kalau hidup sedenter atau kurang gerak itu juga ditentukan oleh lamanya aktivitas sedenter atau duduk tiduran. Nah, tuh. Bapak ini kan driver ya? Lebih banyak duduknya Banyak daripada duduknya, geraknya. iya. Olahraganya berapa kali seminggu? Cukup nggak memenuhi syarat untuk aktif secara
olahraga ini 3-5 kali seminggu 30-60 menit. Saat itu sudah dipenuhi, bukan berarti juga makan bisa seenaknya, minum bisa manis-manis segitu banyak. Iya, betul. Tetap perlu ada aktif, tidak boleh duduk terlalu lama, tidak boleh kurang tidur, tidak boleh makanan berlebihan, dan hindari juga stresnya. Siapa saja sih yang beresiko terkena serangan stroke? Pertama, pasien hipertensi, sudah pasti. Pasien diabetes, pasien kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau orang dengan gaya hidup tidak sehat. Kegemukan juga bisa memicu terjadinya stroke. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara masalah pola hidup sehat, semuanya harus seimbang. Hati saya udah putus asa lah bahwa stroke adalah melumpuhkan semuanya, baik secara fisik maupun secara finansial. Itu yang ada di benak saya. Saya tahu stroke itu seperti apa. Belum nanti yang merawat bagaimana, karena saat itu saya kan masih bekerja. Kalau saya fokus mengurus tidak bekerja, nanti ekonomi bagaimana? Tentu saja saya sangat bingung dan shock. Tangan saya itu sama sekali nggak bisa digerakin, sama sekali. Dan kaki saya kiri juga nggak bisa digerakin sama sekali. Nggak bisa ngapa-ngapain itu, cuma lemah aja pokoknya. Dari apa-apa juga serba nggak bisa. Orang stroke ya itu otomatis dampaknya emosional banget. Waktu itu emosional sekali, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Sampai saya pernah bilang gini, tolong jangan marah-marah. Saya tahu kondisi Bapak, saya juga pengen Bapak sembuh. Sejak saya bilang begitu, mulai beliau agak menahan diri, nggak terlalu marah-marah. Itulah stroke pemirsa ya, yang terdampak si penderitanya ini kan fisik udah pasti karena ada kelumpuhan anggota gerak. Yang kedua finansial, apapun pekerjaannya, ketika stroke udah nggak bisa kerja lagi. Lalu yang ketiga emosional. Yang keempat juga adalah yang terpengaruh soal sosial. Mereka yang terkena stroke biasanya menjadi minder, nggak percaya diri ketemu orang dan lain sebagainya. Dan yang terdampak sekali lagi, satu keluarga bisa kena pengaruh gara-gara stroke. Tentunya stroke ini memiliki solusi yang harus dijalani oleh para penyintasnya. Pola hidup harus diubah, makanan harus dimasukkan yang sehat, yang tubuh butuhkan. Olahraga rutin dengan dosis yang dibutuhkan, tidur yang cukup, hindari stres dan hindari perilaku tidak sehat seperti merokok atau minum minuman beralkohol. Nah, tentunya teknologi laser bisa masuk di sini untuk mencegah penggumpalan yang ada di dalam darah itu berlanjut. Dengan teknologi laser, trombus atau gumpalan darah akan dipecahkan sehingga aliran darah ke organ-organ vital kita bisa lebih terjamin. Teknologi laser ini sudah digunakan oleh Pak Haryono ya, dengan harapan bisa mempercepat pemulihan setelah dia terkena serangan stroke. Bagaimana hasilnya? Manfaat yang saya rasakan setelah saya menggunakan teknologi laser yaitu pertama, tidur saya merasa nyaman, merasa enak dan teratur. Yang kedua, tangan saya yang tadinya nggak bisa digerakin sekarang bisa digerakin sampai mengangkat tinggi. Terus kulit saya, kaki yang tadinya orang diabetes kan hitam. Nah sekarang alhamdulillah udah mulai hitam-hitamnya itu hilang. Angka kesehatan saya sebelum menggunakan teknologi laser itu gula darah itu pasti di atas 300. Darah tinggi itu 150, 160. Setelah menggunakan teknologi laser alhamdulillah, jadi untuk gula itu paling 120, untuk tensi ya normal 110, 120. Buat Pak Haryono yang mungkin sedang menyaksikan acara ini Pak, yang kita pakai teknologi lasernya sama Pak, tos dari jauh Pak. Dan kami juga di sini senang melihat bagaimana teknologi laser ini bisa berperan untuk membantu pemulihan Bapak ya setelah terkena stroke. Tangannya bisa ngangkat sekarang. Kaget, hebat tadi kan loh. katanya nggak bisa digerakkan. Iya, sebelumnya sama sekali nggak bisa digerakkan. Iya. Gula darahnya juga udah terkendali loh, Kang. Dulu 300-an, sekarang 120. Cakep. Gula darah yang menurun ini bisa disebabkan karena dipakainya lebih optimal. Dengan penggunaan teknologi laser, produksi NO akan ditingkatkan dan bersama dengan oksigen, fungsi ngompor energi ini menjadi lebih optimal. Sumber-sumber energi seperti gula yang ada dalam darah, kolesterol atau lemak darah, ini akan diubah menjadi energi lebih optimal. Hasilnya adalah gula darah dan kolesterol darah menurun jumlahnya dalam darah, dan pemakai teknologi laser ini menjadi lebih bersemangat dan berenergi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.
inilah saatnya. Buat Anda yang sudah stroke, jangan tunggu nanti-nanti lagi. Sekarang juga take action, lengkapi pola hidup sehat Anda dengan penggunaan teknologi laser. Apa yang dilakukan oleh Pak Haryono adalah contoh yang baik untuk Anda pemirsa di rumah. Kalau misalnya Anda punya hipertensi, ayo segera kendalikan tekanan darah Anda dengan menggunakan teknologi laser yang nantinya akan menyinari 2 pembuluh darah nadi dan mengoptimalkan pembuluh darah Anda untuk menghasilkan nitrik oksida dalam jumlah yang optimal. Dan nantinya akan membuka pembuluh darah Anda menjadi lebih lebar, meningkatkan kelenturan, dan alhasil dampak selanjutnya adalah tensi menjadi lebih terkendali. Di sini saya ingin mengajak untuk Anda pemirsa di rumah, ya ingat, stroke bukanlah akhir dari segalanya. Tetap ada yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses pemulihan, mengoptimalkan pemulihan dengan lebih baik lagi dan mencegah terjadinya komplikasi berulang. Contohnya adalah Pak Haryono. Terbukti dari ceritanya bisa diikuti oleh Anda pemirsa di rumah, gunakan teknologi laser sekarang juga. Gunakan alat kesehatan Accu-Laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Udah teruji ya. Nah, Accu-Laser ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, Anda gunakan rutin Accu-Laser ini karena bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi. Apakah itu stroke, ya, atau serangan jantung, atau gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ya pemirsa, bagaimana cara mendapatkannya? Tinggal Anda hubungi nomor call center Gogomol yang ada di layar kaca. Ada kan? Atau misalnya Anda mau mendapatkan langsung, pengen ketemu, tanya-tanya, melihat barangnya, boleh. Silahkan datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan Accu-Laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi, ayo silakan hubungi call center Gogomol sekarang juga. Pemirsa, jaga kehidupan, jangan sampai kita menderita komplikasi. Sehat hari ini untuk sehat di masa yang akan datang. Gunakan Accu-Laser. Atasi masalah kesehatan dan juga komplikasinya. Sekarang juga, yuk semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Accu-Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saatnya kita bicara fakta. Tahu nggak pemirsa, ada loh kaitan antara olahraga dengan menghindarkan kita dari kepikunan alias demensia. Orang yang melakukan latihan fisik secara rutin terbukti lebih rendah 20-30% mengalami demensia. Demensia ini adalah suatu keadaan yang tidak normal pemirsa, termasuk pada lansia. Karena kalau normal semua lansia pasti demensia atau pikun. Kan nyatanya tidak. Artinya demensia ini bisa dicegah dan melakukan olahraga rutin ini sangat menurunkan resiko demensia. Kenapa? Karena pada saat olahraga rutin, aliran darah ke otak menjadi lebih lancar. Olahraga ini meningkatkan produksi zat yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yang akan membuat aliran darah ke otak menjadi lancar. Protein penting untuk meningkatkan konektivitas sel saraf yang membuat
penurunan kemungkinan terjadi kepikunan. Selain itu, olahraga ini juga membuat tidur menjadi lebih enak dong ya, karena lelah istirahat menjadi lebih panjang, kualitas dan kuantitasnya lebih baik, dan juga menurunkan kecemasan dan depresi yang merupakan faktor resiko dari demensia. Jadi pemirsa, Anda sudah lansia atau tidak, ayo lakukan olahraga secara rutin agar turun kemungkinan Anda menderita demensia. Pak Haryono ini kan kena stroke gara-gara tadi gula darahnya tinggi dan juga tensinya tinggi. Dia nggak tinggal diam. Aku harus cepat kembali pulih. Makanya take action menggunakan teknologi laser. Dan memang pemulihannya terasa lebih cepat. Manfaat yang saya rasakan setelah saya menggunakan teknologi laser yaitu pertama, tidur saya merasa nyaman, merasa enak dan teratur. Yang kedua, tangan saya yang tadinya nggak bisa digerakin sekarang bisa digerakin sampai mengangkat tinggi. Terus kulit saya, kaki yang tadinya orang diabetes kan hitam. Nah sekarang alhamdulillah udah mulai hitam-hitamnya itu hilang. Angka kesehatan saya sebelum menggunakan teknologi laser itu gula darah itu pasti di atas 300. Darah tinggi itu 150, 160. Setelah menggunakan teknologi laser alhamdulillah jadi untuk gula itu paling 120, untuk tensi ya normal 110, 120. Apa yang dilakukan oleh Pak Haryono tentunya adalah kombinasi dari gaya hidup sehat, mengikuti anjuran dokter, dan penggunaan teknologi laser pada pergelangan tangan kiri dan digunakan secara rutin 2 kali sehari. Teknologi laser ini sudah didesain sedemikian rupa agar titik mata laser ini dapat menyinari 2 pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru yang ada di pergelangan tangan kiri kita. Sehingga ketika Anda gunakan secara rutin, nantinya titik akupuntur tersebut menjadi aktif, jantung memompa dengan lebih baik, kesehatan paru-paru juga terjaga dengan lebih optimal. Digunakan rutin 2 kali sehari karena memang mengikuti siklus alami di dalam tubuh kita, di mana tubuh kita menghasilkan hormon yang berbeda pada pagi hari dan juga pada malam hari. Pada pagi hari tadi dikatakan bahwa setelah menggunakan terasa lebih segar. Ini kenapa? Karena memang pada pagi hari tubuh kita menghasilkan hormon serotonin, satu hormon yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan emosional. Dapat dimanfaatkan oleh penyintas stroke ya agar nantinya bersifat lebih tenang. Lalu pada malam hari yang dihasilkan oleh tubuh kita adalah hormon melatonin. Dan pada penyintas stroke seringkali ditemukan adanya gangguan tidur. Nah, peranan hormon melatonin ini nantinya akan membuat tidurnya menjadi lebih mudah, lebih lelap, lebih nyenyak. Sehingga proses pemulihan juga dapat berjalan secara optimal. Pakai rutin ya teknologi laser ini karena bisa membantu proses percepatan pemulihan stroke, dan gunakan juga ekstensinya yang ke dalam rongga hidung namanya intranasal dan NMES yang merupakan satu kesatuan. Teknologi NMES-nya itu menstimulus otot di tangan kiri saya yang lemah, yang tadinya tidak bisa ngapa-ngapain, sekarang bisa bergerak dan kuat untuk mengangkatnya. Dan untuk internasalnya itu menstimulus peredaran otak di sebelah di kepala. Jadi tidur merasa nyaman, merasa enak. Yang pakai teknologi laser selain saya itu istri saya. Sewaktu itu sebenarnya kan otot saya sakit banget. Lah pas saya sakit itu saya pakai terus, alhamdulillah saya berapa hari pakai terus sembuh dan sekarang nggak pernah kambuh lagi. Aduh Pak Haryono, bagus sekali latihannya. Terus ya lanjutkan semangat, ya Pak ya. Semangat, kita senang sekali lihat Bapak semangat supaya proses pemulihan stroke-nya juga lebih cepat. Tadi kita lihat videonya Bapak main sepeda, Bapak melatih otot-otot Bapak yang tentunya sekarang punya keterbatasan dibanding dulu sebelum terkena serangan stroke. Stimulus otot dan saraf ini penting. Jadi bisa kita bantu secara pasif. Nama teknologinya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dengan ditempelkan, otot akan dirangsang untuk bergerak secara pasif. Otot yang bergerak tersebut akan memberikan sinyal ke otak kalau ini masih ada loh di sini, masih bisa bergerak, dan otak akan memberikan umpan balik untuk tetap mempergunakan otot tersebut agar tidak kecil pemirsa. Jadi pemirsa, terapkan terus pola hidup sehat, tambahkan juga nih teknologi NMES yang merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser untuk mempercepat
pergerakan Anda ke arah yang lebih baik. Mengenai masalah intranasal ini penting karena nantinya ketika digunakan di rongga hidung, otomatis pembuluh darah di hidung maupun saluran napas kita akan menghasilkan kadar nitrik oksida dalam jumlah yang optimal ikut diedarkan ke seluruh pembuluh darah yang ada di kepala. Dia bermanfaat untuk membuka pembuluh darah, membantu menguraikan gumpalan darah, sehingga bermanfaat untuk mempercepat proses pemulihan stroke, mencegah terjadi serangan stroke berulang, mencegah juga terjadinya kepikunan, dan juga bisa membantu untuk meringankan gejala seperti migrain, vertigo, sinusitis, atau mungkin Anda yang sering sakit kepala. Akan lebih baik lagi ketika digunakan bersamaan dengan sekeluarga. Saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa stroke bukan akhir segalanya. Stroke bisa pulih kembali karena kita rajin olahraga, rajin ibadah, dan berdoa, dan itu akan menjadikan semangat buat kita untuk pulih kembali. Gunakanlah teknologi laser yang sangat mendukung untuk kesembuhan penyakit stroke ini. Terima kasih teknologi laser. Gunakan teknologi laser untuk hidup yang sehat sekarang dan juga nanti. Pak Haryono, saya menggunakan AccuLaser dari Gogomall. Ini alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin AccuLaser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya supaya kita nggak kena komplikasi. Apakah itu stroke, ya, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Cara mendapatkannya mudah kok pemirsa. Silahkan hubungi nomor call center Gogomall yang ada di layar kaca. Ada kan? Dan kalau misalnya Anda memilih untuk langsung ketemu, mau lihat barangnya, mau langsung nyoba, tanya-tanya lebih enak, boleh. Silahkan datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall. Pemirsa, jaga kesehatan. Kami ingin Anda sehat karena itu adalah mimpi dari acara Go Healthy. Indonesia yang lebih sehat. Yuk gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Saya terkena stroke 12 bulan yang lalu karena tensi saya tinggi sekitar 220. Gula darah saya itu sempat sampai 375. Menggunakan teknologi laser itu berdampak pada percepatan penyembuhan stroke saya. Saya menjadi lebih ringan melangkah. Waktu awal stroke saya berat sekali untuk melangkah dan saya mengalami pemulihan stroke yang lebih cepat dibanding dengan teman-teman stroker lainnya. Tensi darah saya sekarang 115 sampai 125, gula darah saya 127 sampai dengan 129 di pagi hari gula darah puasa. Terima kasih teknologi laser. Assalamualaikum Bapak Ibu calon jemaah haji. Sebelum berangkat, yuk tingkatkan kesehatan. Karena kondisi fisik harus bugar dan prima selama nanti menjalankan ibadah haji. Harus diingat, ibadah haji adalah ibadah fisik. Ayo gunakan teknologi laser bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tubuh juga menjadi lebih berenergi. Harapannya sebelum berangkat haji dan selama proses ibadah haji, kesehatan Anda tetap meningkat. Ayo gunakan teknologi laser sekarang juga. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.